di mana? Ambil yuk. 7 kali 2. Ambil yuk. 9 kali 4. Saya Bu. 36. Antoni. 7 kali 5. Bu, 35. Oke, silakan kita. 2 kali alhamdulillah hari ini sehat, baik. Kita sudah nyampe di PI yang ke-4. Biasa perjalanan panjang kemarin setelah libur 2 bulan ya. Jadi pada PI 4 ini kita akan fokus kepada kegiatan pendampingan ibu observasi kelas. Dari apa yang sudah panjenengan praktekkan di modul 2 terkait dengan diferensiasi, ASD, dan kita praktekkan di kelas ya. Nah, kemudian apa saja selama ini yang menurut Bu Titin sudah berjalan baik selama pembelajaran, selama program sekolah, selama mengikuti CGP ini apa saja yang sudah bisa berjalan baik? alhamdulillah sampai di modul 2 ini saya sudah lebih menemukan metode-metode atau strategi pembelajaran yang lebih menyenangkan, yang lebih berpihak pada anak, sehingga anak itu lebih mudah menyerap pembelajaran. Adakah capaian-capaian yang seperti masalah ini saya sudah berhasil ini? Ya, ada sedikit, tapi tidak begitu signifikan ya. Anak-anak, terutama ini Bu, karena di saya itu kan mengajar di kelas 5. Jadi di kelas 5 itu kan ada itu untuk apa? Ujian itu loh Bu, AMBK. Nah, Oke, gini Bu, saya kan di kelas 5 ini mengajar di kelas 5 ini, anak-anak kelas 5 ujiannya itu sekarang yang AMBK itu Bu. Nah, di situ kan ada literasi dan numerasi. Saya memang memprioritaskan itu pada literasinya. Kenapa? Karena anak-anak untuk pemahaman membacanya itu masih sangat minim. Tetapi ketika saya sudah mengikuti pendidikan ini kan memulai untuk membiasakan anak membaca 10 menit sebelum belajar. Nah, itu sangat berdampak sekali. Anak-anak sekarang lebih mudah memahami tentang cerita, tentang pelajaran yang dia pelajari itu. Dengan membaca itu dia lebih mudah memahami akan sebuah cerita ataupun soal yang mereka baca begitu. Berarti program jenengan 2 ini sudah memastikan Bruno ya, sudah ada sedikit. ada tantangan ya, ada pasti tantangan itu pasti ada. Contohnya masih adalah salah satu anak itu yang kalau suruh membaca itu saya ngantuk, saya capek gitu. Tapi itu membuat saya lebih termotivasi lagi. Bagaimana caranya anak-anak ini supaya ibaratkan kita makan, gimana caranya biar lahap begitu. Jadi saya membuat anak-anak itu bisa membaca lebih senang, lebih membuat itu suatu kepentingan gitu ya. Ketika nanti ini akan saya bawa, ini
saya sajikan sebuah video, saya sajikan juga sebuah cerita yang saya tulis di kertas. Nanti anak dari cerita tersebut menemukan kata kuncinya, kata kunci yang ada di dalam video maupun yang ada di dalam teks yang saya akan bagikan kepada anak-anak nanti. Berarti diferensiasinya ada di sana ya. Ada diferensiasinya. Gitu. Kemudian KSE-nya yang akan disebutkan Bu Titin kira-kira apa? Manajemen diri, kesadaran diri, kemudian kemampuan berrelasi, kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Terus kira-kira ketika nanti ada pembelajaran, Bu Titin akan mengambil nilai itu apa saja? Nilai asesmennya apa saja? Yang pertama itu pengetahuan, keterampilan, kemudian sikap. Seperti itu ya. Terus apa ya istilahnya begitu? Mungkin kita kan pasti punya strategi ini. Kita akan pakai strategi apa dan belajar ini. Ya, anak-anak kan gini Bu, setelah saya petakan anak-anak itu kan lebih suka pembelajaran itu kalau menggunakan entah itu video gitu Bu, gambar-gambar gitu. Anak-anak lebih termotivasi ya. Jadi saya nanti ketika pembelajaran akan menyajikan itu Bu, berupa video, kemudian slide gitu yang membuat minat anak untuk belajar lebih senang gitu. Lebih semangat. Berarti strateginya pendekatan menggunakan multimedia ya. Ya sudah Bu Titin, jadi penasaran ini saya segera masuk kelas ini. Nanti kemasannya seperti apa? Kelas kita langsung ya, anak nanti dipersilakan masuk ya. Nah, ya. Semangat. Terima kasih Bu. Satu, dua, tiga. Lima dari kananku, lima dari kiriku, berdiri sejajar, berdiri berhadapan. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa suril mati. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Pak Adik. Mana kabarnya hari ini? baik, Sudah sarapan? tuh, Siswaku semua apa kabar? baik, Siapkah kalian untuk belajar? siap, Selamat. Anak-anakku, gimana perasaannya hari ini? baik, Nah, ini tadi ada yang membubuhkan perasaannya. Sekarang saya mulai dari apa ini ya? Yang kecewa. Ahud kecewa. Kenapa bisa kecewa? Hah? Dari belikan sepatu ya? Dari belikan sepatu ya sama ibunya sampai kecewa. Iya. Bisa minta lagi sama ibunya ya, dirayu ibunya nanti supaya bisa dibelikan sepatu yang baru ya Ahud. Oke Ahud, terima kasih. Semangat. Nah, tepuk semangat. Oke, anak-anak, kemarin kalian sudah belajar tentang apa kemarin yang nonton bersama itu? Cerita tentang apa? non-fiksi, Non-fiksi. Nah, cerita non-fiksi yang sudah kamu tonton kemarin apa? ikan pilih, sejarah singkat, Kartini. Nah, itu yang non fiksi, yang fiksi yang kamu nonton bersama itu. Iya, ya dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang menemukan kalimat utama dan kalimat penjelas pada cerita non-fiksi.
fiksi. Kalau kamu minggu kemarin itu melihat cerita atau menemukan cerita yang berhubungan dengan fiksi, sekarang di hari ini kita belajar tentang cerita non fiksi, yaitu menemukan kalimat utama dan kalimat penjelas pada cerita non fiksi. Nah, oke anak-anak, sebelum kita menginjak pada pembelajaran tentang kalimat utama dan kalimat penjelas, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan kita untuk memilih. Ayo, teman-teman. Posisinya hiduplah, ayo silakan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Terima kasih Tika. Oke. Nah, silakan duduk yang baik ya, duduk yang rapi, yang bagus. Oke anak-anak ya, sebelum kita memulai pelajarannya, kalian boleh membaca buku yang kamu bawa dari rumah maupun buku yang ada di pojok literasi di belakang ya. Jadi sesuai dengan keinginanmu, kamu boleh baca buku yang dibawa dari rumah, boleh yang ada di pojok buku, ataupun boleh pakai buku pelajaran yang kamu punya. Waktunya kurang lebih 10 menit. Silakan dibaca. Nanti kita mulai pelajarannya. Nah, ini ada tulisan singkat, mau diperhatikan di depan ya. Nah, ini ada cerita fiksi dan non fiksi. Nah, di sini ada tujuan ya. Tujuannya kita mempelajari cerita non fiksi adalah, nah ini memahami pengertian cerita fiksi dan non fiksi. Kemudian mengidentifikasi ciri-ciri cerita fiksi dan non fiksi. Bu guru akan membentuk kalian menjadi 3 kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, nanti ini Bu Eka kasih cerita ya, cerita ini yang ditulis, nanti saya tayangkan videonya ya. Jadi bisa dari yang ini, bisa dari yang video ya. Ya, nah ini saya nanti untuk lembar kerjanya nanti saya kasihkan dulu, ini untuk yang itu dulu ya. Dibaca dulu ya supaya kamu memahami apa yang ada dalam cerita tersebut ya. Dibaca dulu. Sekolah di ILS, Kartini belajar bahasa Belanda. Karena bisa berbahasa Belanda, Kartini mengirim surat kepada teman-teman di Belanda. Beberapa temannya yaitu Rosa Abendanon dan Estelle Sihandela. Silakan ditulis hasil diskusinya. Silakan untuk kelompok 1. Semuanya maju ya. Semuanya maju. Nanti yang membacakan 1 atau 2 orang. Nah, silakan. Di bawah boleh, dan di bawah juga tidak apa-apa. Silakan. Kelompok yang lain mendengarkan yang dipresentasikan oleh kelompok 1. Setelah kelompok 1 memberikan presentasi, kelompok lain boleh menanggapi ya, atau memberikan pertanyaan juga boleh. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
kelompok kami tentang cerita non-fiksi biografi Raden Ajeng Kartini sebagai berikut. Kalimat utamanya adalah Raden Ajeng. Silakan yang lain kelompok 1 dan kelompok 3 kita memperhatikan dulu apa yang akan dipresentasikan oleh kelompok 2 ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang cerita non-fiksi biografi Raden Ajeng Kartini yang Ya, silakan. Silakan ditulis kalimat utama dan kalimat penjelasnya. 3. Nah, untuk lebih memahami memahami tentang kalimat utama dan kalimat penjelas pada cerita non-fiksi, kita kasih soal ya. Nanti silakan dikerjakan satu anak satu ya, supaya tidak terlalu banyak. Nanti langsung ditulis jawabannya saja. Misalnya nomor 1 A ya, tulis A gitu. Jawabannya nomor 2 B. Jadi buku tulis biasa saja. Ya, terima kasih. Sudah selesai? Dari pembelajaran kita tadi dari awal hingga akhir ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Ya. Apa yang kita pelajari hari ini? Tentang cerita non-fiksi. Cerita non-fiksi yaitu apa? Cerita Raden Ajeng Kartini. Ya, cerita Raden Ajeng Kartini. Pada cerita Raden Ajeng Kartini tersebut kita disuruh untuk menemukan kalimat Utama dan kalimat penjelas. dari yang sudah kita pelajari itu. Ada yang mau bertanya? Nah, Kalau tidak ada, sekarang mereka minta 1-2 anak untuk merefleksikan apa yang kamu pelajari dari pagi tadi sampai detik ini. Silakan, siapa yang mau merefleksikan? Oke, ayo. Farid sama? Oke, silakan. Nah, dimulai dari Farid dulu, boleh. Silakan Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali hari ini tentang pelajaran yang dari pagi sampai ke sini. Tadi pagi saya bisa belajar dengan guru-guru di sini. Sama bisa belajar juga tentang kalimat utama dan kalimat penjelasan. Terima kasih untuk tepuk tangannya untuk Farid. Kemudian, Habis itu saya mengambil kertas dan dikasih kertas sama mereka yang bertuliskan tentang Raden Ajeng Kartini. Habis itu disuruh mencari kalimat utama dan kalimat penjelas. Habis itu dikasih soal 1-15 disuruh nulis di buku tulis. Habis itu dikumpulkan, habis itu sudah. ya, terima kasih untuk Mama. Oke, anak-anak ya, untuk memperdalam pemahaman kamu tentang cerita non-fiksi, tentang kalimat utama dan kalimat penjelas, nanti di rumah kamu bersama orang tua ya, kita baca sama orang tua, melihat cerita tentang Ki Hajar Dewantara ya. Nah, di situ kan ada biografi tentang Ki Hajar Dewantara di YouTube ya. Nah, nanti kamu tentukan di situ kalimat utamanya apa dan kalimat penjelasnya apa. Oke, nanti di rumah besok tugasnya dikumpulkan ya. Besok pagi tugasnya dikumpulkan. Oke? Oke. Ada pertanyaan lagi? Enggak. Ada. Nah, sebelum kita pulang
Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Anak-anak ya, itulah serangkaian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan bacaan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pulang-pulang ya. Alhamdulillah selesai ya. Gimana rasanya? Senang ya? Apa yang dirasakan ketika proses? Yang saya rasakan ya grogi pasti ada ya Bu, tapi insya Allah itu bisa kita atasi. Kemudian saya rasakan begitu anak-anak senang Bu, senang dengan pembelajaran yang mereka lakukan itu. Anak-anak menjadi lebih semangat lagi, lebih antusias lagi dalam mengikuti pembelajaran yang kita lakukan tadi waktu di kelas. Pasti ada sisi yang merasakan saya di sini ada keberhasilan. Wah, saya ini di sini tadi ada. Ya, tadi yang saya merasa puas gitu ya Bu ya, waktu anak-anak bisa mengerjakan apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran tersebut. Tadi kan anak-anak menentukan kalimat pertama dan kalimat penjelasan. Alhamdulillah dari ketiga kelompok tadi sudah bisa semua Bu untuk menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas pada ketika hal yang kurang enak ya Bu, atau saya masih kurang, yaitu mungkin anak-anak masih kurang dalam itu menyampaikan presentasinya dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Jadi masih bercampur dengan bahasa sehari-hari atau bahasa anak ya, bahasa ibu ya, masih bercampur ya, masih bercampur dengan bahasa sehari-hari atau bahasa ibu. Untuk keberhasilan strategi pembelajaran, Alhamdulillah sudah menurut saya sudah mengena ya, anak-anak antusias, apalagi ketika melihat video tadi, anak-anak makin antusias dalam mengikuti pembelajaran. bagus strateginya sudah lebih baik. Coba. Ini gitu ya, saya ketika memberikan beberapa tugas anak-anak, saya lihat sih ada seperti kayak sistem tembak. Siapa yang mau membaca? Langsung disebutkan, ya ini membaca, ya si anak itu langsung mengatakan dia. Ini sebenarnya ada sisi-sisi yang ya, tadi ketika ada slide, kemudian ditanya, coba dibaca. Dibaca, siapa yang mau membantu baca? Mungkin lebih ragu. Tapi kalau ke anak yang kalau anaknya pas posisinya tidak siap. Ada apa ya? Kadang psikologis anak itu seperti itu. Biasanya ada yang anak pengen itu. Jadi bagaimana? Itu yang harus saya evaluasi. Yang terakhir nih rencana tidak lanjut. Kira-kira nanti seperti apa? Apa yang akan diperbaiki ke depan? Saya akan memperbaiki khususnya untuk itu memperdalam lagi metode-metode
meningkatkan minat siswa untuk mengikuti pembelajaran. Jadi mungkin tidak hanya sebatas video, nanti ibu saya juga akan mengenalkan mungkin strategi aplikasi gitu untuk anak-anak ya, supaya anak lebih semangat lagi. Jadi saya juga akan belajar itu Kompetensi guru juga ditingkatkan gitu ya. Ya sudah, Bu Titin, saya kira cukup. Berarti ini semua apa yang kita lakukan tidak akan berhenti sampai di sini. Terus berbagi, terus berbagi